Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi pada kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kali ini kita akan membaca dari kitab Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Mari kita berdoa lebih dahulu, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk ada dalam perjumpaan ini merenungkan firman Tuhan. Kami kembali belajar dari firman Tuhan yang hendak dibaca dan direnungkan bersama. Biarlah Tuhan yang hadir, yang akan menolong kami sehingga firman Tuhan dapat masuk dalam pikiran dan hati kami, menguasai seluruh hidup kami, dan kami boleh hidup berdasarkan firman dan kehendak Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Pakailah hamba-Mu ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan. Tema pada minggu ini adalah iman timbul dari pendengaran firman. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, artinya iman itu tidak muncul secara tiba-tiba atau tidak terjadi dengan sendirinya pada setiap orang. Iman itu akan lahir, timbul, muncul dalam kehidupan kita pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan atau firman Kristus dengan seksama. Untuk memberi isi kebenaran firman Tuhan, untuk memahami berita yang disampaikan kepada kita, maka secara natural iman itu akan timbul dalam diri kita. Mari kita mulai dengan kata mendengar atau pendengaran. Kalau kita bicara tentang mendengar atau pendengaran, maka fokus kita adalah pada indera telinga. Bukankah Tuhan menciptakan dua telinga untuk mendengar? Tetapi seringkali kita menemukan atau mendengarkan kalimat bahwa tidak punya telinga tetapi tidak mendengar. Maka mendengar yang dimaksudkan di sini adalah tidak sekedar mendengar atau mendengar bukan asal saja sudah mendengar. Mendengar dalam maksud tema ini adalah menyimak baik-baik, merespon, tunduk, taat, mematuhi, menjauhkan diri dari apa yang dilarang, memberi perhatian, memperhatikan. Jadi mendengar lebih dari sekedar mendengar. Mendengar berarti Allah yang berbicara melalui firman-Nya dan kita yang mendengar dalam diam. Karena itu untuk iman itu timbul dari
pendengaran akan firman Tuhan, maka banyaklah kita mendengar. Sebab dalam mendengar dibutuhkan kemampuan yang sangat serius untuk kita mendengar apa yang diperdengarkan. Sekarang kita lanjut tentang iman. Apakah iman itu? Iman pistis atau keyakinan tentang sebuah kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang bersumber dari firman Allah. Yang kedua adalah jaminan kepastian. Dalam pengertian, kita berharap, kita berpegang pada perkataan Tuhan. Yang paling berharga yang bisa dipertahankan dalam kehidupan ini yaitu iman. Yaitu bagaimana kita membangun gaya hidup yang terbiasa mencari firman Tuhan. Seperti kita mencari harta. Kita mencarinya dengan sangat serius, sama dengan kita mendengarkan firman dengan seksama. Karena iman, kita bisa memuji, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa bekerja, kita bisa beribadah. Karena itu iman sangat penting bagi kita ketika kita masuk dalam sebuah kehidupan. Karena iman itulah yang akan membuat kita bisa berhadapan dengan pencobaan, ujian, pergumulan, tantangan, kesulitan dalam dunia ini. Ketika iman kita diuji, maka ketaatan kita kepada Tuhan itu tidak akan bergeser, atau ketaatan kita kepada Tuhan tidak akan bergoncang. Hanya karena uang, karena posisi, karena jabatan, karena kekuasaan, dan lain-lain. Mengapa? Karena kita terbiasa hidup dan membiasakan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bernilai dan terhormat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Karena iman itu, kita pasti akan mengalami pemurnian iman dalam hidup melalui ujian-ujian yang ada. Tetapi kalau orang beriman, dia akan tetap teguh, berdiri kokoh, dan tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan dia akan hidup berdasarkan dan berlandaskan iman. Mari kita lihat apa itu manfaat firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 108, dikatakan di sana, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya bahwa firman Tuhan itu adalah penuntun. Firman Tuhan pelita, penerang bagi jalan hidup kita. Selanjutnya kita juga menemukan dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16-17. Dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk pertama mengajar, kedua menyatakan kesalahan, ketiga memperbaiki kelakuan, dan keempat mendidik orang dalam kebenaran. Dari dua bacaan firman Tuhan ini mau maksudkan atau memberi pengertian kepada kita bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat memberi manfaat yang besar untuk kehidupan kita. Firman Tuhan disebut sebagai tulisan yang diilhamkan Allah. Firman Tuhan juga dalam Alkitab yang kita baca dalam pembacaan kitab Roma pasal 10 ayat 16 itu disebut sebagai kabar baik atau kabar gembira atau kabar sukacita. Jika kita dengan serius atau seksama mendengarkan firman Tuhan, maka iman itu akan timbul, akan muncul, dan itu akan sangat bermanfaat buat kehidupan kita secara utuh. Baik dalam pikiran, jiwa, dan seluruh perbuatan kita. Sekali lagi dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita, dan tulisan yang diilhamkan Allah.
Jadi ketika kita memberi perhatian pada mendengarkan firman Tuhan, kita sementara mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita dan kita mendengar dengan memberi perhatian yang sangat dalam. Sehingga kita mengerti bahwa firman Tuhan itu selalu mengandung kebenaran tentang karya selamat Tuhan bagi manusia dan dunia ini. Tentu menjadi sesuatu yang sangat ironi kalau ada yang tidak suka memberi perhatian untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak suka mendengarkan firman Tuhan, itu pasti akan berdampak pada hidup seseorang. Nah, Rasul Paulus menyesali bahwa ada beberapa tempat yang dia kunjungi mendapatkan sambutan yang tidak ramah terhadap pemberitaan Injil. Padahal para rasul telah bersungguh-sungguh berupaya dengan sangat giat memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Sebagai suatu pelayanan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga sangat mengejutkan sekali jika Injil atau kabar baik, kabar gembira itu ditolak pertama-tama oleh orang Yahudi. Mengingat identitas orang Yahudi ini kan adalah bangsa pilihan Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 16-17 merupakan kesaksian dari Paulus. Dia berkata, "Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Jadi pertama-tama keselamatan itu diarahkan kepada bangsa Yahudi. Tetapi mereka menolaknya. Lalu diberikan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Paulus mengajar dan banyak orang yang mendengar. Tetapi orang-orang yang mendengar itu meragukan kebenaran daripada apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Padahal kalau kita perhatikan, firman Tuhan itu menyuarakan tentang kasih, tentang kekuatan, tentang penghiburan, tentang nasihat, tentang teguran. Dan banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan manfaatnya dari kita mendengar dengan seksama memperhatikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dengar itu akan sangat mempengaruhi pikiran, hati, perasaan, dan jiwa kita. Jika kita senang mendengar hal-hal yang di luar firman Tuhan, tentu itulah yang akan membentuk gaya hidup kita. Jika kita suka mendengarkan hal-hal yang cerita-cerita atau berita-berita yang menggosipkan orang, maka kita juga akan terbawa pada apa yang kita dengar. Jika kita mendengar sesuatu yang bukan dari firman Tuhan, maka tidak akan timbul iman di dalam hidup kita. Sebab tema firman Tuhan atau tema bacaan kita pada minggu ini adalah iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di luar itu tidak menimbulkan iman. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan atau memiliki iman yang timbul dari pendengaran? Pertama yaitu kita harus memiliki kesukaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus memaksa diri kita untuk suka mendengarkan firman Tuhan. Yang berikutnya, kita harus mengalokasikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada waktu-waktu dan kesempatan kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan dari berbagai media yang ada. Yang berikutnya, kita sudah tahu bahwa ini zaman teknologi sudah semakin maju, sehingga tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Begitu banyak media sosial atau juga
melalui internet, YouTube dan sebagainya, kita boleh menikmati firman Tuhan melalui pendengaran kita. Sehingga kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan iman kita terbangun. Yang berikutnya adalah kita harus sungguh-sungguh serius. Sungguh-sungguh atau serius untuk mau menumbuhkan iman melalui pendengaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Jika kita sangat serius untuk mendengarkan firman Tuhan, menyimak, menghayati, taat, dan patuh, maka kita akan merealisasikan iman itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawab kita hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan muncul, akan timbul, akan tumbuh. Sehingga mari kita terus untuk memberikan waktu dalam hidup kita untuk suka mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan selalu memberi pengaruh yang baik buat pikiran, hati, perasaan kita, di dalam kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dengan itu kita akan berdiri teguh di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat. Mengakhiri firman Tuhan kali ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah yang saudara dengar setiap hari? Jika saudara mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, itulah yang akan menjadi gaya hidupmu. Tetapi jika yang kita dengar adalah firman Tuhan akan membentuk karakter kita seperti karakternya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menghantar kita mulai mendengarkan firman Tuhan, tidak asal mendengar, tetapi mendengar dengan memberi perhatian pada pertumbuhan iman kita dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Karena kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami yakin ketika kami serius mendengarkan firman Tuhan, Tuhan bicara kepada kami, maka iman itu tumbuh di dalam hidup kami. Dan kami boleh menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami mampu menghadapi apa saja, situasi apa saja yang terjadi di hidup ini, tetapi kami tetap tidak meninggalkan Tuhan. Justru kami semakin kuat karena iman kepercayaan kami dibangun di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam hidup kami, supaya kami boleh menyaksikan tentang Tuhan melalui keberadaan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.